Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vio Akbar dengan NIM 262. Saya dari kelompok 6 Ilmu Perancangan Perundang-undangan kelas E yang diampu oleh Bapak Ahmad Asin Tohari. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam revisi undang-undang. Yang pertama, pemerintah dan DPR harus teliti dalam membahas prosedur pembentukan undang-undang. Yang kedua, revisi undang-undang harus memuat materi lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah dan DPR harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam revisi undang-undang. Prolegnas merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Nirwasita Zada Paramesti dengan NIM 22106111005. Apa dasar hukum yang digunakan untuk merevisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD 3? Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kemudian, siapa yang berwenang merevisi Undang-Undang MD 3 tersebut? Yang berwenang merevisi UU MD 3 tersebut adalah anggota DPR bersama-sama dengan Presiden. Terdapat surat keputusan nomor 15 DPR RI Romawi 1 2023 sampai 2024 tentang prolegnas yang berisi rancangan undang-undang prioritas tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani pada 3 Oktober 2023. Dalam surat itu dituliskan bahwa naskah akademik dan RUU telah disiapkan oleh baik DPR dan RUU MD 3 telah berada di urutan nomor 15 yang masuk daftar prolegnas prioritas. Penyusunan prolegnas dilakukan DPR dikoordinasikan oleh Balik DPR dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan atau masyarakat. Nama saya Dia Septiariani dengan NIM 22106111368. Kapan waktu yang tepat untuk merevisi UU DMD 3 dan di manakah proses revisi UU DMD 3 dilakukan? Dilakukan ada perubahan konstitusi, terus evaluasi berkala, terus masa atau tantangan baru, terus ada perubahan kebijakan nasional. Nah, proses revisi UU MD 3 ini melakukan beberapa tahap utama dan dilakukan di beberapa tempat yang berhubungan dengan lembaga legislatif. Di sini ada inisiasi pembahasan di komisi atau badan legislasi, pansus, panitia khusus, ada konsultas dan uji publik, ada rapat paripurnama DPR, persetujuan presiden, pengundangan. Nah, proses ini menunjukkan kolaborasi antara berbagai cabang pemerintah dan berlangsung di tempat-tempat resmi yang terkait dengan kegiatan legislatif dan eksekutif, terutama di gedung DPR atau MPR di Jakarta. Perkenalkan, saya Dia Ayu Wulandari dengan NIM akhir 185. Apabila kita melihat situs peraturan bpk.go.id, maka kita bisa mengetahui undang-undang mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah diubah sebanyak 3 kali. Yang pertama itu kan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Terus perubahan pertamanya ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. Perubahan keduanya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan perubahan ketiganya ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Jika teman-teman melihat satu persatu perubahan dari Undang-Undang MD 3 ini, maka teman-teman bisa mengetahui bahwa masing-masing pasal yang harus dirubah itu tidak semuanya dirubah, melainkan tergantung dari pasal yang mengalami perubahan itu. Bisa saja yang ditambahkan hanya satu pasal saja, atau ada yang ditambahkan seluruhnya, atau dikurangi seluruhnya, dikurangi sebagian, ditambah sebagian. Bahkan ada beberapa pasal yang dicabut karena kurang relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Jadi menurut analisa saya, mengapa beberapa pasal yang tertera dalam perubahan-perubahan di Undang-Undang MD 3 ini harus direvisi karena pasal-pasal tersebut tuh belum menyesuaikan perkembangan zaman dan belum bisa mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum sesuai dengan dinamika perubahan dalam masyarakat. Berangkat dari analisa tersebut, menurut pandangan saya, alasan dibalik masuknya revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam program legislasi nasional yang diprioritaskan pada tahun 2024 ini dikarenakan masih terdapatnya pasal-pasal yang dianggap kurang relevan untuk digunakan pada tahun 2024 ini, sehingga mengharuskan DPR untuk fokus dalam revisi pasal-pasal yang dianggap kurang relevan tersebut, sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan hukum yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat. Perkenalkan, saya Putri Nabila Sahwahita dengan NIM 221061195 dari kelas Ilmu Perancangan Perundang-undangan E. Hukum bersifat dinamis, begitupun dengan peraturan perundang-undangan yang tidak selamanya sempurna. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perundang-undangan terdapat pasal yang dinilai sudah tidak relevan, maka peraturan tersebut dapat direvisi atau dilakukan pengubahan. Proses perevisian undang-undang memiliki proses yang sama dengan pembentukan undang-undang, yaitu melalui 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundang-undangan. Dalam tahapan perencanaan, dilakukan kajian atau penelitian terhadap pasal-pasal dari undang-undang yang ingin diubah dan juga fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian disusunlah program legislasi nasional atau prolegnas yang terdiri dari beberapa rancangan undang-undang dengan judul, materi, dan keterkaitannya dengan undang-undang yang lain yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPR. Setelah tercantum dalam prolegnas ini, maka disusunlah naskah akademik untuk rancangan undang-undang tersebut. Untuk melakukan penyusunan rancangan undang-undang, rancangan undang-undang tersebut harus disertai dengan naskah akademik apabila berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Sudah dilakukan pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden. Tapi apabila rancangan undang-undang tersebut dalam lingkup daerah, maka diharuskan untuk mengikutsertakan DPD dalam pembahasan tingkat pertama. Kemudian rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden akan disampaikan oleh pimpinan DPR untuk disahkan menjadi undang-undang kepada Presiden paling lama 7 hari setelah tanggal persetujuan bersama. Dan setelah disetujui, maka peraturan perundang-undangan akan diundangkan dalam bentuk lembaran negara Republik Indonesia. Setelah undang-undang ini diundangkan, akan dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.